Dengan istighfar kalian, kata Imam Hasan Basri, Allah firmankan, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang manfaat, yang berkah dengan istighfar kalian. Kemudian wa yumdidukum bi amwalin. Dengan istighfar kalian Allah akan berikan harta-harta kepada kalian. Ekonomi menjadi baik, wa banin, dan anak-anak. Nah, ini jawabannya tadi, pasangan suami istri yang menikah sudah sekian tahun tapi belum punya anak, kata Imam Hasan Basri, banyak istighfar. Allah yang katakan, dengan istighfarmu Allah akan berikan amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat. Kemudian juga perkebunan kalian akan lancar. Wa yaj'al lakum anhara. Allah akan berikan juga dengan istighfar kalian sungai-sungai yang memberikan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ma'syaral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat, nikmat masih diberikannya kita kesempatan oleh Allah untuk senantiasa melazimi majelis-majelis yang mulia, terlebih dalam masihnya keadaan pandemi di negeri kita khususnya. Semoga dengan doa dan munajat-munajat kita, Allah segera akan diangkatnya daripada wabah ini, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman kelak, amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah dirahmati Allah, amalan penarik rezeki dan keberkahannya yang akan kita bicarakan ini tentu terlepas daripada sifat ikhtiar secara kasat mata. Bukan saya mau mengatakan Anda bekerja sebagai ini, sebagai itu, bukan. Tapi amalan penarik rezeki berdasarkan yaitu cara-cara ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini memang maksud kami, masalah ini terutamanya sekali kami ambil dari ya dalilnya Al-Quran, terutama bahwa ada beberapa ayat, tidak banyak, ada beberapa ayat yang memang dengan ibadah saja itu rezeki datang. Ya, tidak pakai kasat, maksudnya kasab, usaha seperti berdagang, bertani, ya, ataupun menjadi pegawai. Contohnya hadirin, untuk memudahkan pemahaman ini, bahwa rezeki itu bisa datang dengan cara ketakwaan. Artinya setelah kita belajar ini, tidaklah kita lepas daripada asbab-asbab keduniaan kita. Yang jadi pedagang tetap, yang jadi pegawai tetap, tapi dengan lebih untuk keberkahannya, supaya kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Contoh pertama hadirin, diantaranya sebagai untuk meyakinkan kita, surat ketiga Ali Imran pada ayat ke-37, kisah tentang Bunda Maryam, ibunya daripada Nabi Isa, yang memang tidak pernah keluar rumah. Beliau tidak pernah keluar rumah untuk bekerja, untuk ini itu, cuma di mihrabnya saja, di tempat ibadahnya saja. Bahkan seorang nabi selevel Nabi Zakaria pun terheran-heran, bagaimana kamu tiap malam, tiap hari
Pagi petang ada makanan di tempat ibadahmu, kamu aja nggak pernah keluar rumah. Ya. Allah ceritakan di sini, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, tatkala Nabi Zakaria datang ke mihrabnya, ke kamarnya Maryam, wajada 'indaha rizqa, maka beliau mendapatkan makanan minuman di situ. Seorang nabi terheran-heran, level nabi terheran-heran, apalagi warga Ittihad gitu. Seorang nabi ini terheran-heran. Kata beliau, qal ya Maryamu anna laki hada, wahai Maryam, ini dari mana kamu dapati? Anna laki hada, kok bisa? Kamu jangan buat fitnah ya, kamu nggak pernah keluar rumah, nggak pernah keluar kamar, ini dari mana nih? Laki-laki mana yang bawa makanan ini? Kalau kata kasarnya begitu. Kamu jangan membuat rusak daripada citra keluarga Imran yang memang keluarga suci, keluarga terbaik ini. Zakaria dengan Imran saudara kandung, ya. Imrannya memang tidak disebutkan sebagai seorang nabi, tapi Zakarianya adalah nabi. Dan Maryam menjadi keponakannya. Jadi keponakan dengan om ataupun dengan paman ini kan mahram. Jadi boleh dia untuk datang ke kamarnya Maryam. Hadirin, qalat, Bunda Maryam hanya menjawab to the point, nggak pakai bertele-tele. Gini loh Nabi Zakaria, saya kan tahajud, saya kan puasa, enggak. Beliau jawab langsung, qalat huwa min indillah, wahai Nabi pamanku, ini semua dari Allah. Ini semua dari Allah. Innallaha yarzuq man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mampu memberikan rezeki kepada seseorang yang Allah kehendaki bighairi hisabin, tanpa disangka-sangka. Jadi yang bermain di sini ketakwaannya, sama sekali nggak ada asbab, sama sekali nggak ada kasab, sama sekali tidak ada pekerjaan. Tapi jangan antum memahami ayat ini satu aja terus besok berhenti dari Bukopin Syariah, ya Bang Zakaria. Takutnya belum kuat gitu. Oh, udahlah, saya zikir aja dalam kamar deh, ya. Insya Allah besok datang makanan. Kalau nggak datang makanan, apa yang datang nantinya? Fitnah. Kalau belum kuat belum bisa. Tapi hadirin, kita lihat guru-guru kita, kiai-kiai kita, para habaib kita, ulama-ulama soleh kita, adakah yang hidupnya susah? Ulama yang soleh, yang akhirat, yang amilin, yang betul-betul ikhlas, adakah yang hidupnya susah? Saya berangkat kita lihat dari Aceh sampai ke Medan, sampai ke guru-guru di Sulawesi, sampai kemudian dari Banten ke Madura. Hadirin, kita lihat orang-orang soleh ini nggak ada yang susah hidupnya, sekalipun tidak mewah tapi nyaman saja, cukup saja, berkah. Nggak ada pekerjaan tapi tiap tahun bisa pergi haji, Pak. Kita kalau mau pergi haji pakai yang plus, katakanlah gaji Anda 10 juta dengan keperluan anak yang 5, bayar ini bayar itu, bisa nabung berapa untuk bayar? Nah, para jamaah, ini untuk satu ayat meyakinkan bahwa rezeki itu bisa datang dengan ketakwaan. Ya, rezeki bisa datang dengan jalan takwa seperti ini. Makanya satu hadis diantaranya disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Kandahlawi dalam Hayatus Sahabah beliau, salah satu kitab beliau. Ya, Syekh Yusuf ini ulama India, yaitu putra daripada Syekh Ilyas, founder Jamaah Tabligh. Ya. Beliau membuat susunan kitab, satu kitab hadis, yaitu tentang kehidupan para sahabat. Di antaranya ceritanya sahabat Mikdad ketika beliau sedang berada di semak-semak, buang air, selesai buang air mau berangkat, tiba-tiba ada seekor tikus datang keluar dari lubang. Tikus keluar dari lubang, bawa satu keping uang dinar. Beliau mau beranjak berangkat pergi, tiba-tiba ini tikus datang, sebentar ya ditungguin. Masuk lagi tikus ke lubangnya, datang lagi 2, 3, sampai kurang lebih 17 hingga 18 keping. Setelah 18 ditunggu-tunggu nggak keluar lagi, akhirnya beliau ambil, beliau bawa ke baginda Rasul. Kata baginda Rasul, ini rezeki dari Allah Ta'ala yang Allah berikan kepadamu tanpa kamu sangka-sangka. Kalau kita yang kayak gitu, Pak, lubangnya kita gali itu insya Allah. Ada berapa lagi tuh Mas? Nah hadirin, para jamaah dirahmati Allah, jadi amalan penarik rezeki ini dan keberkahannya yang kita maksudkan adalah dari jalur vertikal ketakwaan, ibadah, zikir, kekuatan iman, tahajud, puasa sunnah, baca Quran dan sebagainya.
ya, amal-amal soleh ini. Karena apa? Karena memang finansial diperlukan hadirin. Sebagai mukadimah lanjutan, ya, finansial memang diperlukan oleh seseorang yang dia, apalagi ada muslim, muslimah, pemuda-pemudi yang baru nikah. Ya, finansial dalam masalah ini memang diperlukan. Contohnya, ya, ada pemuda-pemudi yang baru nikah saja. Mereka bukan orang yang orang tuanya kaya banget, ya, dan mereka harus memikirkan bagaimana kita mau beli rumah. Bayangin beli rumah di Jakarta, Pak. Mengerutkan dahi di sini kalau orang yang artinya bukan dari orang yang dehet banget lah gitu ya. Paling di Bekasi nanti larinya itu masih murah-murah gitu ya. Itu pun di atas 300 juta. Perlu finansial. Bahkan dalam satu hadis Nabi katakan, kesialan rumah tangga tuh ada 3. Yang pertama, rumah yang sempit. Jadi Rasul memang mengatur ekonomi keluarga juga. Rumah sempit, cuma 40 meter persegi, anaknya 8. Yang perempuan 4, laki 4. Padahal kalau sudah usia 10 tahun ke atas, usia akil balik, itu harus dipisah tempat tidurnya. Kata Nabi, asyu'mu fis salasah. Kesialan rumah tangga itu ada 3. Yaitu pertama, al-bait doyek, rumah yang sempit. Yang kedua adalah istri yang tidak taat. Yang ketiga adalah kendaraan yang jelek. Maksudnya jelek ini kendaraan yang tidak bisa membawa aktivitas sehari-hari. Karena Rasul juga punya kendaraan bahkan 3, Pak. Beliau ada bigolnya, kayak himar, keledai gitu ya. Kemudian ada juga kudanya. Beliau juga punya daripada ontaknya yang namanya apa nama ontak Nabi itu? Lupa saya nama ontak Nabi apa? Ada dalam Riyadhus Shalihin. Nah, hadirin, artinya Rasul punya kendaraan juga. Bayangkan kalau seorang mau ngajar ke sini, Pak, mobil dia yang tahun 82 gitu ya. Baru masuk tol Bekasi udah mogok gitu. Ditunggu sama pengurus. Ini mana ya ustadznya gitu. Artinya itu untuk penunjang ekonomi kayak begitu Rasul tetap menganjurkan. Tapi bukan untuk cinta dunia. Ini untuk memanage daripada keluarga Islami yang kuat secara zahir dan batin. Contohnya lagi, ya nggak usah jauh-jauh. Anda mau pergi haji umroh, nggak cukup cuma 10 juta, 12 juta hadirin. Kemudian lagi Anda ingin menyekolahkan anak-anak di sekolah favorit, perlu dana yang banyak. Nah, ini perlu keberkahan rizki, perlu daripada amalan-amalan penarik rizki. Nah, kita langsung saja hadirin kepada poin-poinnya. Yang pertama, pastilah kami bawakan takwa kepada Allah Ta'ala. Perbuatan dosa dan maksiat memang bisa menjadi penghalang keberkahan dan turunnya rezeki untuk kita. Ya, dan ketakwaan ini dalilnya dalam surat ke-65, surat At-Tolak pada ayat kedua dan ayat ketiga setelahnya. Ayatnya sudah Anda hafal semua, saya rasa ya, jelas nih, mudah sekali untuk diketahuinya. Pada surat At-Tolak, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah buatkan baginya jalan keluar dari kesulitannya, dari masalahnya, dari problemnya. Jadi jalan keluar daripada kesulitan-kesulitan keduniaan ini hadirin, satu pertama jalannya takwa. Ya, surat At-Tolaknya nih, ayat kedua dan ayat ketiganya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah. Kenapa saya artikan dengan pasti? Karena man di sini sebagai isim syarat. Ya, kalau syarat ini dipenuhi oleh kita, syaratnya kamu bertakwa, maka janji Allah akan berlaku. Wa may yattaqillah, dan siapa orangnya yang dia bertakwa kepada Allah, ini syaratnya dari Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan bukakan baginya pintu, yaitu solusi daripada problemnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan pasti Allah Ta'ala akan berikan kepadanya rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Ya hadirin para jamaah dirahmati Allah, kalau ketakwaan itu sendiri definisinya sebenarnya mudah banget. Definisi takwa itu, ya,
definisi takwa Nabi ajarkan kepada kita cuma 2 kalimat saja. Imtisalu awamirlah wajtinabu nawahi. Yaitu yang pertama, jalankan perintah Allah, jalankan semua perintah. Yang kedua, jauhkan larangan. Subhanallah, takwa ini definisinya cuma 2 ini saja. Jalankan perintahnya, jauhi segala larangannya. Cuma 2 ringan di mulut, cuma tanggung jawabnya sangat subhanallah. Include di dalam ini semua amalan agama, dari yang segi horizontal dan vertikal dan horizontalnya, ubudiyah ataupun muamalahnya dan imaniyahnya yang terpenting, semua tercakup dalam 2 definisi ini. Jalankan semua perintah, jauhkan larangan. Pak Ustadz, ada problem nih yang menggelayut di pikiran saya, Pak Ustadz. Kenapa Pak? Ini orang nggak ibadah, nggak sholat, bahkan nggak beriman. Tapi setiap mobil Honda keluar baru, dia bisa beli terus Pak Ustadz itu. Katanya dengan ketakwaan. Itu lihat orang-orang yang nggak beriman, orang-orang yang begini gitu hidupnya, bahkan mobilnya Lambo ya. Itu gimana problem yang menggelayut di pikiran kita? Jawabannya, apabila ada orang yang tidak taat kepada Allah, justru fasilitas keduniaan dia makin dapat, makin mudah, makin mewah. Itu bukan berkah rizki, tapi namanya istidraj, pemberian yang dijanjikan dengan siksa yang keras di akhirat. Istidraj, sesuatu yang diberikan di atas maksiatnya, tapi tunggu, kata Nabi. Istidraj kami ambil dalilnya dari baginda Rasul, nomor 17.000 sekian, hadisnya riwayat Imam Ahmad. Baik. Ya, apa itu istidraj? Saya buka dulu hadisnya. Riwayat Imam Ahmad, seingat saya nomor 17.000 sekian. Dan definisi ini Nabi sendiri yang bersabda. Hadisnya derajatnya sahih. Nih, kita lihat dulu sejenak. Di layarnya dia akan itu 17.311. Nomornya sudah 17.311, riwayat Al-Imam Ahmad. Baginda Nabi SAW bersabda, ini untuk menepis keraguan-raguan atau syubhat yang ada dalam pikiran kita. Ini orang nggak taat tapi enak aja hidupnya. Seperti apa jawabannya? Hadirin, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Uqbah bin Amir berkata dari Nabi, baginda bersabda, "Idza ra'aitallah, apabila kamu melihat Allah Subhanahu wa taala yu'til abda minad dunya." Apabila kamu mendapati seorang diberikan keduniaan oleh Allah taala ala ma'asi, di atas maksiatnya, dia bermaksiat ini, ya, perbuatannya sama sekali nggak menunjukkan ketaatan. Kamu mendapati seorang diberikan keduniaan, diberikan kemewahan, diberikan dagangnya lancar, diberikan bisnisnya sukses, tapi di atas kemaksiatannya, alama yuhibbu, ya, apa yang dia inginkan dia dapati, kata Nabi SAW. Fa innama huwa istidraj, kata baginda Nabi, itu namanya istidraj, bukan keberkahan rezeki, bukan keberkahan nikmat. Kemudian Nabi membacakan ayatnya, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ini adalah surat Al-An'am pada ayat ke-44. Kata Nabi, istidraj adalah termasuk ayatnya ini. Tatkala mereka makin lupa, tatkala mereka makin kencang maksiatnya, madzukiru bih, apa-apa yang menjadi peringatan baginya dia nggak dengar, makin bermaksiat, kata Nabi, kata Allah Taala, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan kepadanya pintu-pintu kemewahan dunia, pintu daripada segala penjuru datangnya harta Allah kasih kepada dia. Hatta idza farihu, tapi ingat, tatkala mereka dalam keadaan sudah bergembira seperti itu, bima utu, akan apa yang mereka dapati, akhaznahum baghtatan, kami akan siksa mereka dengan serta-merta, kata Allah Ta'ala. Fa idahum mublisun, saat itu mereka dalam keadaan terdiam dan terputus asa. Jadi ini jawabannya dari Nabi,
orang yang tidak takwa kepada Allah, tidak taat, bahkan tidak beriman, kalau hartanya, duitnya banyak, bisnis lancar, itu bukan nikmat dan bukan rizki yang berkah, tapi namanya apa? Istidraj. Ingat definisi istidraj, Nabi yang memberikan definisinya. Idza ra'aitallahu yu'til 'abda 'ala ma'asi minad dunya ma yuhibbu, yaitu Allah berikan harta kepadanya di atas kemaksiatannya, itu istidraj. Nanti ancamannya siksaan di akhirat. Baik, hadirin para jamaah dirahmati Allah, makanya simpelnya begini, kalau kita lihat orang itu dengan adanya hartanya, takwanya makin hebat, hartanya makin banyak, tetapi tahajudnya makin kencang, sedekahnya makin hebat. Ini ciri-ciri qabuliyat di sisi Allah, ciri-ciri diterima oleh Allah. Tapi ada orang yang hartanya makin banyak, makin menjauhkan dia dari masjid, dari ulama, makin menjauhkan dirinya daripada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ya, uangnya banyak, Mekah Madinah belum pernah dia injek, Pak. Bukan diinjek itu maksudnya, belum pernah umroh, belum pernah haji, tapi keliling dunia yang lain sudah. Ini hati-hati. Baik, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Ya, yang kedua adalah amalan penarik rezeki dan keberkahannya tawakal kepada Allah. Ayatnya masih yang tadi, ya, surat ke-65 At-Tolak, ayatnya pada ketiganya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupi dia. Ini tawakal disebutnya oleh Nabi, tawakalnya tawakal burung, hadirin. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, nanti kita tampilkan. Ini ayatnya, masih ayat ketiga, ya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupi dia. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberikan daripada hajatnya, ya, menunaikan daripada keinginannya. Qad ja'alallah likulli syai'in qadra. Allah jadikan akan setiap sesuatu itu memang ada takarannya, ada ketentuannya. Nah hadirin, tawakal kita ini diminta oleh Nabi supaya tawakalnya seperti burung, diperumpamakan oleh Nabi seperti itu. Anda punya pekerjaan, jangan yakin dengan pekerjaannya, tapi sungguh-sungguh dalam bekerjanya itu wajib dalam Islam. Profesionalisme wajib, tapi yakinnya tetap, yang kasih saya rezeki ini Allah. Pekerjaan cuma asbab, kantor tempat saya bekerja cuma perantara, tapi yang berikan rezeki siapa? Kalau Allah berkehendak, dengan corona saja, corona mau konspirasi atau bukan konspirasi, tetap dia adalah merupakan apa? Takdir Allah. Itu harus kita imani. Makanya nggak boleh mencak-mencak. Ya Allah, tega banget engkau ya Allah, sampai sekarang ya Allah dagangan saya nggak bisa buka, lockdown gitu ya, nggak boleh. Karena semua baik buruk sudah merupakan apa? Takdir Allah. Disitulah Nabi katakan dalam Sahih Muslim, jangan kalian sangka buruk kepada Allah Ta'ala. Pasrahkan, ya Allah, kami beriman semua dengan takdir-Mu, kami terima pasrah dengan keputusan-Mu, tapi ikhtiarnya tetap wajib. Contohnya, sholatnya tetap masih berjarak. Ustaz nggak pakai masker, ada saya kantongin, Pak. Ngomong kan susah pakai masker gitu. Baik, nah hadirin, kita lihat hadisnya riwayat daripada Al-Imam Tirmidzi. Diperumpamakan tawakal kita ini seperti seekor burung. Kata Nabi, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih." Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, ya, dengan sebenar-benar tawakalnya, la ruziktum, pasti kalian akan diberikan rezeki oleh Allah. Kita buka dulu nih. Kata Nabi, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah." Kalau kalian betul-betul punya sifat tawakal kepada Allah, haqqa tawakkuli, sebenar-benar tawakal kepadanya. Bekerja tetap kita jalankan. Profesionalisme dalam bekerja pun kita kedepankan. Jujur amanah pun kita jadikan nomor satunya. Tetapi semua final daripada result usaha kita, hasilnya kita tawakalkan kepada Allah. Ya. Kata Nabi, kalau kalian betul-betul tawakal kepada Allah, la ruziktum kama turzakut thair, pasti kalian akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana seekor burung diberikan rezeki. Bagaimana burung tawakalnya, padahal burung nggak punya apa?
nggak punya ijazah Pak, nggak pernah kursus ini, kursus itu, nggak pernah masuk fakultas apa hadirin. Tagdu khimaso, yang dia berangkat pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, wa taruhu bitana, dan pulangnya sudah dalam keadaan perut penuh. Ada beberapa jamaah kajian kita di daerah lain, mereka bilang, Pak Ustadz, saya rindu banget deh sama Baitullah, jangankan haji, umroh aja nggak pernah. Saya bilang, Bapak emang gimana, maunya gimana? Ya tapi kemampuan saya cuma begini Ustadz. Pak, jangan kita yakin dengan kemampuan kita, niatkan dulu sampai sana. Saya katakan, coba ketika kami berada di Mekah, udah gitu kebetulan hadirin, di travel yang kami bawa itu kebetulan timnya itu memang masakannya bukan masakan Timur Tengah, sesuai dengan permintaan jamaah. Ada yang masak sayur lodeh dimasakin, ada yang masak semur jengkol dimasakin juga. Satu ketika tim kita itu udah beli beli dari pasar di Mekah, di Jeddah, banyak tuh Pak pete. Ya setelah sampai di sana masih gontokan gerombolan gitu, kita buka satu persatu, kita lihat ada semutnya. Saya katakan sama jamaah, Pak lihat, semut nggak pernah sholat, semut nggak pernah tahajud, semut tidak pernah baca Quran, semut nggak pernah puasa sunnah, apalagi puasa yang wajib. Anda sudah Masya Allah ahli masjid, ahli ini belum yakin kepada Allah. Semut nggak punya ijazah sampai di Mekah, sumpahnya semut diberikan akal oleh Allah, pasti tawaf juga dia. Semut bisa sampai Tower Zam-Zam hadirin tanpa paspor, tanpa ijazah, tanpa uang. Hakikatnya itu siapa yang membawa semut? Takdirnya yang membawa ke mana? Ke Masjidil Haram itu Allah. Yakinkan. Ya, jalankan ini. Takwa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga syukur kepada Allah taala, ya. Hadirin, bersyukur pun menjadi jaminan bahwa rezeki ditambah. Dalilnya Al-Quran lagi, kita bukakan surat ke-14, surat Ibrahim ayat ke-7, dan ini sangat terkenal, ya. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur, pasti kata Allah, aku tambahkan lagi. Jadi cara bersyukur yang paling gampang, Bapak Ibu sekalian, apabila masalah itu masalah akhirat, lihatlah kepada orang yang di atas kita ibadahnya. Ya Allah, Pak Ustadz itu sehari bisa baca Quran 5 juz, Pak Ustadz itu bisa baca 10 juz. Ya Allah, si Bapak Haji Fulan tahajudnya nggak tinggal-tinggal, puasa sunnahnya bahkan Nabi Daud dijalankan Senin Kemis, bukan cuma Senin Kemis Pak, puasa sunnahnya sehari puasa, sehari libur, terus begitu. Kalau untuk melihat masalah akhirat, lihatlah kepada orang yang di atas kita. Dan kalau untuk masalah dunia, lihatlah kepada orang yang di bawah kita. Yang punya kendaraan 2010 harus bersyukur, tetangganya masih punya motor, masih kehujanan, kepanasan. Alhamdulillah ya Allah. Yang punya motor pun dia seyogianya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah saya masih punya motor. Tetangga sebelah pakai apa? Sepeda. Yang pakai sepeda pun dia berkata, Alhamdulillah Allah masih berikan saya goes gitu ya. Pajaknya jadi nggak pajaknya. Hadirin, alhamdulillah saya masih punya sepeda. Tetangga sebelah cuma jalan kaki hadirin. Yang jalan kaki pun berkata, Alhamdulillah saya masih bisa jalan kaki. Tetangga sebelah kemarin udah kena stroke, nggak bisa jalan kaki. Yang kena stroke begitu pun masih harus bersyukur, Alhamdulillah saya masih diberikan kehidupan. Sekalipun seperti ini saya masih bisa sholat, masih bisa mengais pahala dengan cara duduk sholat saya di pembaringan atau di kursi saya. Tetangga sebelah kemarin udah dikubur Pak. Seperti itu daripada rasa syukur kita kepada Allah. Ini pun ada janji daripada Allah Ta'ala untuk daripada keberkahan rezeki dan penarik rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, nomor empatnya adalah istighfar. Nah ini ceritanya Pak dari Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in terkenal, ya. Imam Hasan Al-Basri ini yang mana beliau ditanya sama murid-muridnya, sama jamaahnya, Tuan Guru, kira-kira saya sudah menikah 10 tahun, 15 tahun tapi belum ada anak, apa sih amalannya? Kata Imam Hasan Basri, istighfar yang banyak. Datang lagi, Tuan Guru, panen kami kok tidak seperti tahun-tahun kemarin, ataupun
panen kami tidak maksimal. Beliau katakan istighfar yang banyak. Datang lagi orang mengeluhkan daripada yaitu masalah peternakannya, masalah bisnisnya. Tuan guru, kami kok seperti ini, ekonomi kami susah. Kata beliau, istighfar yang banyak. Akhirnya semua orang berkata, Tuan guru, yang ini bertanya tentang keluarganya, pasangan suami istri yang belum punya anak, Tuan katakan istighfar. Ini mengeluhkan pekerjaannya, Tuan bilang istighfar. Yang ini masalah bisnisnya, masalah panen kebunnya, Tuan katakan istighfar. Emangnya seperti apa sih? Beliau katakan, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, saya tidak berkata dari diri saya, semuanya dari Allah Ta'ala. Dalam surat ke-71 surat Nuh pada ayat ke-10 sampai ke-12, di situ Allah Ta'ala firmankan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ini kita buka ayatnya. Kata Imam Hasan Basri, saya tidak bicara dari diri saya, Allah yang perintahkan Anda beristighfar, kita beristighfar. Ya, Allah ceritakan perkataan Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha pengampun. Ayat ke-11-nya, dengan istighfar kalian, kata Imam Hasan Basri, Allah firmankan, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang manfaat, yang berkah dengan istighfar kalian. Kemudian wa yumdidukum bi amwalin, dengan istighfar kalian Allah akan berikan harta-harta kepada kalian, ekonomi menjadi baik, wa banin, dan anak-anak. Nah, ini jawabannya tadi, pasangan suami istri yang menikah sudah sekian tahun tapi belum punya anak. Kata Imam Hasan Basri, banyak istighfar. Allah yang katakan, dengan istighfarmu Allah akan berikan amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat, kemudian juga perkebunan kalian akan lancar, wa yaj'al lakum anhara, Allah akan berikan juga dengan istighfar kalian sungai-sungai yang memberikan keberkahan. Nah, ini hadirin diantaranya 4 macam daripada amalan penarik rezeki. Baru nomor 4 maksud saya.